Yang udah nonton Thor Love and Thunder, apakah ada rasa penasaran tentang ending dari filmnya, tentang post credit scene ya? Nah, itulah tugas gue di sini ya, dimana gue bakal ngebahas ending dan post credit scene dari film Thor Love and Thunder. Yang dimana film ini mendapatkan review yang nyampur ya, antara bagus dan jelek dari penontonnya. Sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu kalau konten ini akan berisi spoiler dari film Thor Love and Thunder, dan gue yakin kalian udah nonton semua. Kalau kalian gak mau kena spoiler, ngapain kalian buka video ini? So gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Thor Love and Thunder membawa kita ke dalam sebuah babak cerita baru dari petualangan Thor Odinson yang sekarang harus berhadapan dengan villain baru yang jadi ancaman bagi eksistensi dewa di MCU, Gorr the God Butcher. Di ending film ini, Gorr the God Butcher diceritakan berhasil masuk dan bertemu dengan Eternity dan mengubah permintaannya yang tadinya ingin membunuh semua dewa di universe menjadi membangkitkan anak perempuannya yang mati kelaparan di awal film. Gorr the God Butcher dikenal sebagai karakter yang punya backstory menyedihkan, di mana di komiknya dia awalnya diceritakan sebagai penghuni dari sebuah planet tanpa nama dan dari kecil diajarkan untuk menyembah dan meminta kepada para dewa. Tapi dia justru hidup sengsara. Sejak kecil kedua orang tuanya mati, membuat dia tinggal sendirian. Saat dewasa dia menikah dengan seorang wanita bernama Ara dan punya 2 anak. Namun istrinya dan anak perempuannya mati dalam bencana gempa bumi. Dia berdoa dan memohon kepada dewa untuk menyelamatkan anak laki-lakinya yang tersisa, tapi anaknya justru tetap mati kelaparan. Sayangnya cuma 1/4 dari backstory karakternya yang diadaptasi di film ini. Bahkan backstory menyedihkan Gorr cenderung diceritakan secara flat dan cepat yang membuat kita kehilangan kedekatan emosional dengan karakter ini. Di film ini Gorr hanya diceritakan sebagai seorang ayah yang hidup bersama dengan putrinya di sebuah planet kering dan tandus. Dia juga diceritakan sebagai pengikut setia dari Dewa Rapu, sang pembawa cahaya. Gorr selalu berdoa dan percaya kepada dewanya kalau suatu hari nanti mereka akan mendapatkan eternal reward atau imbalan abadi. Tapi sampai anaknya mati kelaparan, doa Gorr tidak pernah dijawab oleh dewa yang dia sembah. Perbedaan paling mencolok muncul dari sifat dan karakter dari Gorr itu sendiri. Kalau di komiknya, kematian anak dan keluarganya menjadikan Gorr dendam kepada dewa apapun dan tidak mau menyembah mereka. Ini membuat dia diusir dari pemukiman dan terpaksa hidup di padang pasir. Saat menunggu ajalnya, dia melihat ada 2 dewa yang sedang bertarung mati-matian, Dewa Simbiot Null dan Dewa Berarmor Emas. Saat Dewa Berarmor Emas meminta bantuan Gorr, Gorr yang benci sama dewa justru menggunakan pedang milik Null untuk membunuh Dewa Emas itu. Di poin ini, Gorr merasa kalau pedang yang dia temukan ini memiliki kekuatan yang bisa memberikannya power untuk membunuh semua dewa yang ada di alam semesta. Dan dari sinilah dia memulai perjalanannya untuk membunuh semua dewa dengan pedang All Black Necro Sword karena dendamnya ini. Perbedaannya di film ini, meskipun anaknya mati, Gorr masih tetap percaya sama dewanya. Kekecewaannya muncul setelah bertemu dengan dewanya, Rapu, yang justru merendahkan dan mengecewakan Gorr. Di saat yang bersamaan, pedang Necro Sword ini juga memanggil Gorr dan menjadikannya sebagai pemegang selanjutnya dari pedang ini. Perbedaan yang mencolok juga terjadi tentang background dan fungsi dari pedangnya. Di komik, Gorr memanfaatkan pedang ini yang memberikannya kekuatan untuk membunuh para dewa. Sedangkan di film ini, pedang ini yang justru mempengaruhi Gorr untuk membunuh para dewa. Jadi dendam dan kesakitan Gorr jadinya kayak nggak ada impactnya karena Gorr yang terpengaruh sama pedangnya, bukan karena dendamnya. Di sini pedang ini memperlihatkan sebuah vision yang menyuruhnya mencari Bifrost dan menemui Eternity supaya dia bisa meminta kepada Eternity untuk membunuh semua dewa. Tapi ketika di ending pedang ini rusak, Gorr justru kehilangan motivasinya untuk membunuh semua dewa dan malah memilih untuk membangkitkan anaknya. Necro Sword di komiknya dikenal sebagai All Black Necro Sword, sebuah pedang yang dibuat sama Null the God of Darkness and Symbiote, dimana awalnya Null menciptakan pedang ini dari bayangannya sendiri yang dia gunakan untuk memenggal kepala dari salah satu Celestial yang dikenal sebagai Nowhere. Pedang ini kemudian disempurnakan oleh Null dengan menggabungkan energi kosmik dengan kepala Celestials yang dia penggal sebelumnya. All Black Necro Sword adalah senjata terkuat yang pernah diciptakan Null, di mana pedang ini bisa memberikan penggunanya armor untuk menahan berbagai serangan dan senjata untuk membunuh para dewa. Pedang ini juga bisa digunakan untuk mensummon monster simbiot yang disebut Black Berserker. Di filmnya, pedang ini dijuluki sebagai Necro Sword yang penamaannya mirip dengan senjata milik Hela di Thor Ragnarok. Elemen dari karakter Null dan simbiot juga dihilangkan dari backstory pedang ini karena persoalan lisensi simbiot dan turunan-turunannya yang dipegang sama Sony Pictures.
Backstory itu akhirnya diganti dengan memasukkan Shadow Realm sebagai source dari pedang Necrosword. Shadow Realm sendiri di filmnya dijelaskan sebagai sebuah realm yang berisi kegelapan tidak terbatas. Di komiknya, Shadow Realm diceritakan sebagai realm dua dimensi yang eksis dan terhubung dengan universe kita, yang kemudian diinvasi sama ras makhluk bayangan bernama The Soul Master yang mengkonsumsi semua kehidupan dan cahaya dari realm itu. Soul Master bernama Warlord K menjadi pemimpin dari realm ini dan menggunakan resource-nya di Shadow Realm untuk menginvasi dimensi yang lebih tinggi, yang salah satunya adalah bumi. Warlord K sendiri adalah karakter yang dikalahkan Dewa Rapuh di awal film ini. Di film ini Necrosword juga diceritakan sebagai senjata kuno yang sudah ada sejak permulaan zaman dan dikenal sebagai pedang terkutuk yang selalu berpindah tangan dan mengkorup pikiran setiap penggunanya. Pedang ini punya kekuatan untuk membunuh semua dewa dan bisa memanipulasi bayangan untuk berteleportasi dan mensummon monster dengan berbagai bentuk. Proses perjalanan Gore sebagai God Butcher ini harusnya menjadi elemen penting dari story Gore untuk menggambarkan dia sebagai sosok villain yang jahat, yang justru di film ini dihilangkan sehingga membuat karakter ini jadi kurang sadis. Taika Waititi pengen kita melihat karakter Gore sebagai orang jahat yang terlahir dari orang baik yang tersakiti. Apalagi di sepanjang filmnya kita ditunjukkan dengan sifat jelek dan arogan dari para dewa kecuali Thor dan kawan-kawan. Dari mulai Rapuh yang arogan sampai Zeus dan dewa-dewa di Omnipotent City yang tidak peduli dengan manusia dan dewa-dewa kecil di universe. Selain itu, kalau di komiknya, Gore digambarkan sebagai sosok yang jenius. Dia pintar dalam interogasi yang membuat dia berhasil mendapatkan informasi membangun God Bomb dari salah satu dewa. Dia pintar dalam mengatur strategi, tapi di film ini yang terjadi justru sebaliknya, di mana Gore kesannya terlalu dangkal dengan membuat rencana remeh menggunakan anak-anak Asgard sebagai umpan untuk memancing kedatangan Thor supaya dia bisa mengambil Stormbreaker. Intinya, karakter Gore di sini kurang, guys. Yes, gue tahu ini berbeda, ini live action, tapi bukankah karakter adaptasi dari komik ke live action harusnya membuat level dari karakternya lebih baik atau at least sama? Selama teror dari Gore terjadi, ini membuat Thor dan gengnya pergi ke Omnipotent City untuk meminta bantuan dari para dewa-dewa lainnya yang ada di sana, termasuk pimpinannya, Dewa Zeus. Di komik, Omnipotent City diceritakan sebagai pusat pertemuan bagi para dewa di universe yang dibuat sama Elder God pertama di universe bernama Lords of the Dawn sekitar 12 miliar tahun yang lalu setelah kejadian perang besar antara para dewa pertama. Tempat ini juga dibangun dari puing-puing batuan penciptaan serta bara api yang menyalakan bintang-bintang. Omnipotent City menjadi sarana bagi para dewa untuk datang dengan damai serta berkumpul dan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan mereka, seperti perjanjian para dewa, pernikahan, pengadilan, pertukaran kekuasaan, dan lainnya. Di film ini, Omnipotent City digambarkan sebagai floating city yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya para dewa dari berbagai pantheon di universe, dan juga sebagai tempat mereka mengadakan parlemen dewa untuk membahas banyak hal. Nah, nggak sembarang dewa bisa masuk ke Omnipotent City, hanya dewa yang dianggap pantas dan mendapatkan undangan aja yang bisa masuk ke kota ini dan terlibat dalam parlemen dewa. Di film ini, Zeus pernah mengatakan kalau dia tidak peduli kalau Gore membunuh beberapa low level god atau dewa level rendah. Ini menunjukkan kalau ada semacam strata atau tingkatan tertentu di kalangan para dewa yang bisa saja ditentukan dari seberapa besar kekuatan mereka dan juga pengaruhnya di universe. So, Omnipotent City bisa dibilang adalah tempat untuk dewa-dewa strata tinggi saja, yang bahkan untuk ikut di parlemen dewa hanya dewa-dewa tertentu yang mendapatkan undangan, yang bahkan Thor dan Asgardian aja gak masuk ke list undangan ini. Di film ini, yang dilakukan oleh para dewa di Omnipotent City ini adalah ngumpet. Ini terungkap saat Thor ngobrol jarak dekat dengan Zeus. Kalau Zeus dan para dewa di sini merasa aman dari ancaman Gore di luar sana. Dia tidak mau menciptakan kepanikan dan mengadakan pesta sebagai hiburan para dewa. Zeus yakin kalau Gore tidak akan menemukan lokasi Omnipotent City ini dan bahkan tahu kalau tujuan dari Gore adalah untuk mencari Eternity. Thor justru baru tahu tentang rencana Gore ini dari Zeus. Agak telat info emangnya anak ini ya. Nah, di posisi itu artinya Zeus sudah mendapatkan informasi laporan dari berbagai universe. Bahkan mungkin beberapa dewa di sini ketakutan dan mendapatkan ancaman langsung dari Gore, yang mungkin membuat Zeus mengarahkan semua dewa-dewa tingkat tinggi ini untuk ngumpul dan ngumpet di Omnipotent City. Para dewa ini bahkan takut untuk melawan Gore. Even mereka memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melawan Gore, tapi mereka tetap takut karena Gore yang memegang Necrosword yang dinilai cukup mampu untuk membantai dewa-dewa ini yang sudah terbukti dengan matinya berbagai dewa di universe. Thor yang tadinya ingin merekrut para dewa untuk melawan Gore justru berubah tujuannya untuk mengincar pedang Thunderbolt milik Zeus yang diyakini bisa menyaingi kekuatan dari Necrosword milik Gore. Pertanyaannya,
seberapa spesial pedang Thunderbolt ini sampai sebegitunya dikejar-kejar sama Thor. Thunderbolt digambarkan sebagai senjata dewa berbentuk petir emas yang dimiliki sama Zeus. Di mitologi Yunani, Thunderbolt diceritakan sebagai senjata andalan dan juga simbol kebesarannya Zeus dan kekuatannya sangat ditakuti. Thunderbolt gak cuma bisa mengeluarkan sambaran petir dan juga listrik, tapi juga bisa digunakan Zeus untuk memanipulasi langit dan cuaca untuk memberikan berkah ke bumi dalam bentuk hujan atau memberikan bencana dengan menghadirkan badai. Nah, di sini kita bisa beranggapan kalau Thunderbolt memang adalah senjata yang kekuatannya tidak main-main dan dianggap cukup kuat untuk digunakan melawan Gorr dan juga Necrosword. Thunderbolt juga adalah simbol dari kekuatan Zeus dan basicnya baik Thor dan juga Zeus ini punya elemen yang sama, yaitu petir. Itu artinya Thor di sini bisa menggunakan kekuatan petir Zeus yang bisa dia combine dengan kekuatan petirnya, di mana ini akan mengamplifikasi kekuatan petir Thor menjadi semakin besar. Ini tentunya cukup untuk Thor nantinya melawan Gorr. Adu mekanik deh antara Thunderbolt dan juga Necrosword. Selain itu, alasan mereka mengincar Thunderbolt juga terjadi karena senjatanya Thor, Stormbreaker, sedang berada di kondisi yang agak cranky, moody, jealous, dan susah diatur. Karena Thor yang tertarik lagi dengan Mjolnir yang dipegang sama Jane Foster. Stormbreaker digambarkan seperti punya pikiran dan juga emosinya sendiri yang membuat dia bisa bergerak dan merasa cemburu. Nah, seperti yang kita tahu, Stormbreaker ini terbuat dari tangannya Groot dan juga punya mata kapak yang terbuat dari metal uru yang sudah dimantrai. Nah, di film Guardians of the Galaxy pertama kita tahu Groot bisa terlahir kembali dari sisa pohon yang ada di dalam tubuhnya. Dan film ini juga menunjukkan kalau Stormbreaker punya karakteristik seperti tumbuhan yang ketika ditanam dan dicabut ternyata sudah mengeluarkan akar di dalam tanah. So, ini membuktikan kalau Stormbreaker juga mengalami pertumbuhan sebagai makhluk hidup yang punya pikiran dan juga perasaan sendiri seperti Groot. Sehingga kita akhirnya bisa melihat bagaimana Stormbreaker bisa bergerak dan juga mengekspresikan rasa cemburunya kepada Thor. Stormbreaker berbeda dengan Mjolnir yang diperlukan kelayakan untuk menggunakannya. Siapa saja bisa menggunakan Stormbreaker karena tidak pernah dispel mantra khusus seperti Mjolnir yang bisa bergerak dan menilai sendiri siapa yang pantas jadi penggunanya. Stormbreaker juga punya peranan penting di story film ini, di mana Stormbreaker punya kemampuan untuk mensummon Bifrost menjadi kunci untuk bisa mencapai Eternity di Center of Universe. Dan kondisi cranky-nya Stormbreaker ini mempermudah Gorr untuk membuka kekuatannya Stormbreaker. Bifrost pada dasarnya adalah sebuah dimensional energi yang biasanya digunakan oleh para Asgardian untuk melakukan perjalanan kemana saja. Bahkan energi Bifrost ini juga membukakan jalan untuk bisa sampai ke Center of the Universe, yang membuat Bifrost bukan sekedar dimensional energi biasa, tapi juga punya hubungan yang erat dengan energi dari Center of Universe, bahkan mungkin dengan Eternity itu sendiri. Center of Universe sendiri adalah sebuah dimensi tempat Eternity mewujudkan dirinya. Nah, tempat ini sekilas punya tampilan seperti Soul World dengan lantai dipenuhi air tapi dengan langit dan awan berwarna putih. Dimana di Infinity War, Soul World dimasuki sama Thanos ketika dia melakukan snap dengan Infinity Gauntlet. Apakah kedua dimensi ini sama? Jelas berbeda, di mana Soul World adalah pocket dimension dari Soul Stone, di mana selain Soul Stone, batu-batu yang lain juga punya pocket dimensionnya sendiri, yang punya fungsi menyimpan aspek yang mewakili masing-masing batu ini. Sedangkan Center of Universe, seperti namanya aja, dia berada di tengah-tengah universe, yang kalau di komik bisa aja adalah versi lain dari The Dimension of Manifestation, rumah dari ras The Manifestation yang punya kekuatan untuk men-shape tubuh mereka menjadi bentuk apapun yang mereka mau, dan biasanya digunakan sama abstract being di universe seperti Galactus, Celestial, Infinity, dan Eternity untuk mewujudkan diri mereka ke dalam bentuk yang solid. Klimaks terbesar dari film ini muncul di Center of Universe dengan terreveal-nya Eternity di MCU. Eternity adalah sebuah entitas kosmik terkuat di pusat alam semesta yang bakal mengabulkan permintaan orang pertama yang berhasil menemukannya. Di komik, Eternity dan saudarinya Infinity adalah sebuah entitas kosmik yang merupakan perwujudan dari sebuah universe yang meliputi galaksi, planet, dan juga kehidupan di dalamnya. Dimana setiap universe di multiverse pasti memiliki satu Eternity karena dia adalah perwujudan dari universe itu. Eternity adalah personifikasi dari waktu dan juga kehidupan di universe, sedangkan saudarinya Infinity adalah personifikasi dari ruang dan juga segala benda yang eksis di universe. Mereka berdua adalah bagian dari salah satu kekuatan esensial dari universe, yaitu necessity atau kebutuhan, yang berjalan berdampingan dengan equity atau keseimbangan yang dipegang sama Galactus dan merupakan counterpart dari vengeance atau dendam yang dipegang sama Death dan juga Oblivion. Nah, Center of Universe di film ini menjadi tempat di mana Eternity mewujudkan dirinya. Dan karena Gorr menjadi orang yang pertama bertemu Eternity, Eternity akhirnya mewujudkan permintaan Gorr untuk menghidupkan kembali putrinya. Di mana karakter ini nantinya dikenal dengan nama Love yang diperanin sama India Rose Hemsworth, putri dari Chris Hemsworth.
Love diminta oleh Gorr untuk dihidupkan lagi sebagai bentuk dari Gorr yang lebih memilih cinta, terinspirasi dari Thor yang memilih cintanya Jane Foster dibanding berusaha untuk mengalahkan Gorr, yang di posisi itu Thor sebenarnya udah tahu kalau dia tidak bisa melawan lagi karena Gorr yang sudah memegang kunci permintaan kepada Eternity. Thor memilih cinta memberikan inspirasi kepada Gorr untuk memilih menghidupkan kembali anaknya saja sebagai bentuk cintanya dibanding membunuh semua dewa. Apalagi ditambah diyakinkan sama Jane Foster kalau anaknya tidak akan sendiri kalau Gorr mati karena ada Thor yang akan mengurus anaknya. Nah, sebelum mengambil bentuk putrinya Gorr, di refleksi air kita bisa melihat anak ini punya tampilan yang sama seperti Eternity. Dan ini juga kemudian dikonfirm lewat narasinya Korg yang mengatakan kalau Love adalah anak yang terlahir dari Eternity. So, siapa sih sebenarnya Love ini? Di komiknya, Eternity memang pernah menciptakan beberapa anak yang mewarisi kekuatan kosmik dari dirinya, dan sebagian besar menjadi dewa kosmik dengan bentuk abstrak seperti Eternity. Nah, anak-anak ini terdiri dari Empathy, Eulogy, Expediency, Entropy, Epiphany, Enmity, Ion, Now, Then, Explosion, dan Gravitation. Now and Then adalah entitas yang paling dekat rupanya dengan Love karena punya bentuk humanoid dan digambarkan sebagai sepasang anak kembar yang di komiknya merefer diri mereka sebagai Children of Eternity. Dan adalah personifikasi dari masa lalu, sedangkan Now adalah personifikasi dari masa sekarang. Kedua bersaudara ini bekerja sebagai kurator di House of Ideas, sebuah rumah metafisikal yang merupakan pusat dari semua realitas dan juga cerita tak terbatas di multiverse. Tapi kedua anak ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan jika direlevansi dengan karakter Love yang muncul di sini, agak jauh jadinya karena berbeda aspeknya antara Now atau Then sebagai personifikasi waktu dengan Love yang bisa dipastikan sebagai personifikasi perasaan. Selain memiliki anak, Eternity sebenarnya juga bisa menggunakan kekuatan kosmik untuk mewujudkan dirinya menjadi berbagai macam bentuk sesuai dengan kebutuhannya. Tapi biasanya Eternity mendapatkan bantuan dari ras The Manifestation yang memberikannya tubuh mereka dalam form apapun sebagai bentuk perwujudan dari Eternity. Bahkan dalam case tertentu, Eternity juga bisa diwujudkan dengan disummon sama makhluk kosmik lainnya, seperti ketika Galactus dan The Watcher mensummon Eternity di Trial of Mr. Fantastic. Nah, manifestasi dari Eternity ini juga bisa mengadaptasi makhluk kosmik lainnya yang juga eksis di Marvel Universe, dan yang paling relate dengan karakter Love karena memiliki nama yang sama, yaitu Mistress Love. Dia adalah entitas kosmik yang jadi perwujudan dari cinta di universe, yang merupakan bagian dari kosmik hierarki atau grup dewa kosmik di universe yang kekuatannya di atas Galactus dan juga Celestial One Above All. Mistress Love sendiri punya kekuatan untuk memanipulasi emosi dan juga rasa cinta dari setiap makhluk dalam skala universal. Nah, adaptasi berbeda dari Mistress Love juga bisa terjadi dengan menjadikan Love sebagai perwujudan dari cinta yang tercipta atau bahkan merupakan perwujudan langsung dari Eternity. Ini bisa dilihat dimana ketika Love muncul, sosok Eternity ini justru hilang, yang membuat asumsi gua muncul kalau Love adalah perwujudan langsung dari Eternity itu sendiri. Nah, adaptasi berbeda ini udah pasti terjadi terhadap karakter Love yang mungkin menyatukan berbagai aspek dari karakter-karakter yang ada, dimulai dari Mistress Love hingga ke karakter kosmik lainnya seperti Now and Then. Bahkan bisa juga diadaptasi sifatnya dari karakter lainnya seperti Singularity. Nah, Singularity adalah entitas kosmik yang merupakan perwujudan dari dunia kuantum yang punya wujud fisik seperti seorang gadis yang tubuhnya berhiaskan bintang-bintang. Dimana Singularity yang merupakan perwujudan fisik dari dunia kuantum ini mampu memanipulasi energi kosmiknya untuk menciptakan pocket dimension, berteleportasi, terbang, melakukan telepati dan melakukan perjalanan time travel dan menjelajah multiverse. At the end, semua asumsi gue ya cuman sekedar asumsi aja. Yang pasti karakter Love ini masih sangat misteri. Apalagi dia dimunculkan punya kekuatan laser eyes. Nah, secara jelas kita akan kenal dia lebih dekat di film Thor 5 nanti, atau bahkan di film Guardians of the Galaxy volume 3. Film ini punya dua post credit scene, satu mid credit dan juga satu post credit scene yang esensial buat cerita dari Thor selanjutnya di MCU. Di mid credit scene di-reveal kalau Zeus ternyata belum mati. Dia mengungkapkan kalau dia bakal balas dendam sama Thor, yang akan memicu pertempuran antara para Asgardian dan juga bangsa Olympian seperti yang terjadi di komiknya. Nah, di momen ini kita akhirnya dikasih big surprise dengan kemunculan karakter Hercules yang diperanin sama Brad Goldstein yang terkenal dari aktingnya sebagai Roy Kent di series Ted Lasso. Di sini Hercules punya tampilan yang sangat komik accurate dari mulai bentuk badannya, kostum, sampai senjata ikoniknya yaitu Golden Mace. Di komik dan juga mitologinya, Hercules adalah seorang demigod yang merupakan anak dari Zeus dan juga putri dari Thetis bernama Alcmena. Di mana Zeus menghamili Alcmena dengan menyamar menjadi suaminya Amphitryon ketika dia sedang berperang.
Awalnya anak ini bernama Alcaeus, tapi untuk menghindari kecemburuan dari Hera, istrinya Zeus, Alcmena akhirnya menamakan anak ini menjadi Herakles atau Glory of Hera. Dan pada akhirnya namanya berubah lagi menjadi Hercules. Karena heritage-nya sebagai dewa, Hercules akhirnya mendapatkan kekuatan superhuman strength sejak kecil dan menjadi semakin kuat setelah dia mendapatkan susu dari Hera. Hercules sendiri pada akhirnya juga menjadi bagian dari bangsa Olympian dengan menjadi God of Strength. Hercules juga terkenal karena rivalitasnya dengan Thor yang kadang kerjasama tapi kadang juga berkonflik. Nah, di dunia superhero dia dikategorikan sebagai karakter terkuat yang setara dengan Hulk dan juga tergabung dalam kelompok superhero seperti Avengers. Hercules bakal jadi the next big character di MCU, menambah hero di MCU dengan kekuatan dewa yang bakal menyaingi kekuatannya Hulk nantinya. Dan gue nggak sabar untuk ngeliat gimana Hercules bakal melawan Hulk nanti di project berikutnya. Di post credit scene kedua, kita ditunjukkan dengan kelanjutan cerita dari Jane Foster setelah dia mati, dimana sekarang Jane berada di Valhalla dan disambut sama Heimdall yang sebelumnya mati di event Infinity War. Valhalla di mitologi Nordik merupakan surga bagi bangsa Viking dan juga bangsa Asgardian yang hanya bisa dimasuki ketika mereka mati dalam pertempuran. Ketika seseorang sampai di Valhalla, mereka bisa sepuasnya berpesta, makan dan minum dengan daging yang tidak pernah habis dan madu yang tidak pernah mengering. Tapi tidak semuanya berpesta. Beberapa di antara mereka juga ada yang menghabiskan waktu dengan berlatih bertarung untuk mempersiapkan diri menghadapi Ragnarok. Valhalla adalah salah satu dari dunia afterlife yang eksis di MCU selain Ancestral Plane di mitologi Wakanda dan juga Duat di mitologi Mesir. Nah, Valhalla, Duat dan juga Ancestor Plane ini sebenarnya punya konsep kematian yang sama, di mana jiwa-jiwa yang mati nantinya akan berpindah ke sebuah realm afterlife, di mana di sana mereka akan diadili untuk memutuskan apakah akan mendapatkan reward atau hukuman sesuai dengan ketentuan kematian di mitologi masing-masing. Nah, momen kematian Jane ini sama seperti yang terjadi di storyline komik Mighty Thor, di mana di komiknya Jane Foster diceritakan mati setelah menggunakan kekuatan Thor untuk membunuh monster bernama Mangok untuk menyelamatkan Asgard. Nah, setelah mati, jiwanya Jane kemudian pergi ke Valhalla, di mana di sana dia bertemu dengan Odin yang mengajaknya berkeliling Valhalla. Nah, di bumi, Thor tidak terima dengan kematiannya Jane. Dia lalu berusaha menghidupkan Jane dengan menggunakan God of Tempest yang ada di dalam Mjolnir, yang secara langsung membuat Jane merasakan kesakitan di Valhalla. Di saat yang sama, Jane merasakan kalau tugasnya di bumi belum selesai dan dia memilih untuk hidup kembali. Odin yang ada di Valhalla akhirnya membantu Thor untuk menghidupkan Jane kembali dengan harga nyawanya Thor sendiri yang akhirnya ditukar dengan kehidupan Jane di bumi. Setelah hidup, Jane kembali ke tubuhnya yang masih mempunyai kanker yang membuat dia meninggalkan kekuatan Thor dan fokus sama pengobatan kankernya. Nah, ini membuka kemungkinan kalau karakter Jane Foster nanti bakal hidup lagi. Apalagi Jane sebagai Mighty Thor bisa dibilang cukup menarik. So sayang sekali kalau nantinya Jane Foster hanya berakhir di satu film ini aja. Apalagi Thor dirumorkan bakal memiliki 2 trilogi. Means masih ada 2 film Thor lagi yang bakal diceritakan. So kemungkinan Jane Foster hidup bisa dibilang sangat possible untuk terjadi. Di storyline komik War of the Realm, Jane diceritakan mendapatkan kekuatan baru setelah dia ditawari sama Brunhilde untuk menjadi Valkyrie, di mana Jane setuju dan bertransformasi menjadi Valkyrie. Nah, Valkyrie di mitologi Nordik punya tugas untuk menjadi pengawalnya Odin dan mengantarkan jiwa-jiwa yang gugur di dalam perang ke dalam Valhalla. So, ada 2 opsi bagi Jane kalau dia dihidupkan lagi, antara melanjutkan perannya sebagai Mighty Thor atau menjadi Valkyrie sebagai salah satu opsinya. Apalagi di film ini, Valkyrie sempat ngetis kalau dia butuh sister dalam pertarungannya. So, apakah mungkin dia bakal jadi Valkyrie nantinya? Bakal kita lihat nanti di next film. Well, masih banyak sebenarnya yang belum gue bahas tentang film ini, seperti tentang Jane Foster dan bagaimana Mjolnir malah memperparah kankernya. Terus penjelasan lebih tentang Eternity dan juga Love. Terus bagaimana Hercules bakal masuk dan menjadi bagian dari Avengers. Terus dewa-dewa yang ada di Omnipotent City dan bahkan kemungkinan terjadi reinkarnasi dari karakter-karakter Asgardian yang ada di Valhalla. Termasuk caranya Jane Foster untuk hidup lagi. Gimana coba caranya kalau dia hidup lagi? Nah, semuanya bakal gue bahas di video-video berikutnya. So make sure kalian subscribe di channel ini supaya nggak ketinggalan video-videonya. But anyway, kalau kalian punya komentar, teori, atau mungkin penjelasan lebih tentang yang gue bahas di video kali ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi bareng-bareng ya. So thank you udah nonton video ini, subscribe biar gak ketinggalan videonya. Cari kita di TikTok dan juga di Instagram breakdown.universe karena ada banyak konten-konten menarik lainnya di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.